Orang dulu paham cara menggandakan asetnya beternak dengan baik, menjaga kesehatan kambing dan memperbanyak populasi. Dari sepasang kambing bisa berkembang menjadi puluhan ekor dalam beberapa tahun. Nah, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Subur Jaya Kambing Bosku. Ya, di sini ada pembahasan mengenai sekarang itu ekonomi mulai kayak lemah ya, atau paceklik. Rasanya itu ekonomi itu rasanya makin tahun bukannya kadang makin bagus, malah kayak ya ini global ya, umum ya, entah di perdagangan apapun gitu ya, sulit. Jadi supaya keuangan tetap terjaga, makanya perlu adanya aset supaya stabil. Salah satunya punya aset, punya kambing PE. Nah, ini yang nilainya itu selalu stabil, dan juga untuk dipelihara itu lebih mudah, dan juga keuntungannya bisa 2 kali lipat. Makanya ini salah satu buat menjaga aset gitu ya. Buat menjaga aset salah satunya dengan kambing PE. Salah itu apa namanya, sudah dipraktekkan sama orang-orang tua kita dulu ya, kakek nenek kita dulu ya. Jadi udah dipraktekkan lah sama kakek nenek. Nanti kita bahas untuk beberapa poinnya sama Mas. Nanti ini saya mau tanya tentang kesulitan sekarang itu ekonomi kayak lemah di mana-mana ya Mas ya. Iya benar. Nah, untuk punya aset kambing PE ini menurut jenengan itu ya pandangan dari orang tua dulu maksudnya Mas ya. Iya. Kita kan lihat dari orang tua dulu gitu. Nanti akan dijelaskan ya sama jenengan beberapa poin Mas. Kira-kira ada beberapa poin yang bisa dibahas. Kalau saya sebenarnya ada 5 poin Pak, tapi untuk penjelasan ini saya kasih penerusan lagi lah ya. Artinya kita, jadi ya benar memang yang disebut sampean itu kan, jadi kita aset itu perlu. Karena apa? Kadang kebanyakan itu kita punya uang sebanyak apapun, kalau kita tidak punya aset, sewaktu-waktu uang itu habis. Jadi artinya kita harus punya aset. Jadi aset mau berbentuk apapun, yang penting aset. Iya betul itu. Jadi kayak simpenan duit, simpenan, tapi uang bisa jadi uang lagi. Iya, aset kan caranya bahasa nganu lah, caranya bahasa umume lah. Wis bahasa no. Background apa ya? Ini kan ngomongnya background kan ya. Iya. Jadi seperti itu Pak. Jadi anek kesimpulannya yang dewek pribadi ke wulan ki ke wulan apik. Wulan apik ku diartikan wulan paceklik, duite nggo kanggo ngapa sing orang arepan nggo tuku perbekan kelambi badan. Ya, perbadan mongko kan badan maneh. Iya, wulan apik, makanya yang disebut wulan paceklik. Nah, seperti itu. Iya. Bulan paceklik ya Mas ya. Iya benar. Makanya harus perlu aset lah ya, buat mengantisipasi misalkan ekonomi lagi sulit kan bisa menjual salah satu kambingnya, kambing bisa digandakan dengan apa, di pacak-pacak semuanya. Ya Mas ya, di breeding ya Mas ya. Ya sebenarnya kalau saya sih, sebenarnya kalau saya punya uang pribadi, uang banyak pun saya pasti saya nggak akan nyimpan satu pun, nggak akan nyimpan. Tetap saya masukkan ke aset untuk pertahanan pakan. Ya, intinya pertahanan konsumsi kita. Iya, konsumsi kita. Dan juga pertahanan nilai uangnya ya Mas ya. Iya. Ya, kalau nilai uang kadang-kadang kan bisa turun. Iya benar. Harga beras maunya bisa 10.000, sekarang 15.000. Oke Mas, tadi dikasih 5 poin ya. Iya, 5 poin. Kita sambil shoot barangnya. 5 poin pentingnya itu apa aja itu Mas? Iya. Kalau bagus sih backgroundnya kambing aja lah ya Pak. Oke, biar bagus. Sambil ditampilkan. Untuk dari poin pertama kita bisa disebut dulu orang tua kita paham pentingnya aset Mas. Jadi kesimpulannya zaman dulu nenek moyang kita selalu menyimpan aset dalam bentuk ternak seperti kambing PE Pak, kambing Jawa Randu, terus domba, seperti terus ya intinya dunia peternakan lah ya. Semua lah. Mereka percaya bahwa ternak adalah tabungan hidup yang bisa dijual kapan saja saat dibutuhkan. Nah ini yang tadi saya sebutkan Mas, kita mempertahankan daya pakan kita gitu. Oh iya betul. Jadi ya sing disebut sampeannya juga benar, disebut saya juga benar. Jadi suaya wahya ya iso adol. Ada uang sedikit pun jangan berbelit-belit untuk kita menaruh aset ya. Iya, kita kan nggak tahu kita akan mendapatkan apa di kemudian hari, kita akan apa, bisa kita mendapatkan apa, seperti itu loh. Artinya seperti ini loh,
nek dhewek ora duwe duit simpenan ya susu ya kenteken. Kan iki ngono. Kalau setiap hari pemakaian habis, Iya. kita dapat penghasilan langsung dihabiskan, itu ya repot. Ya repot Kalau cuma disimpan dengan uang pun nanti uang akan bisa nilai turun ya Mas ya. Iya benar. Nah, kenapa jenengan itu pilihnya ke PE berarti ya? Pilihnya ke PE bukan ke domba, ke Jawa Randu bukan? Oh, kalau saya sebenarnya saya pribadi sukanya kambing ini. Oh, karena suka ya Mas Suka ya? karena saya suka. Jadi ya mungkin dari harga kambing biasa ini udah 2 kali lipat, tapi saya sukanya yang ini. Ya nilai pasarnya juga stabil kayak Mas ya? Ini stabil, nggak terlalu merosot seperti itu Pak. Jadi ya yang namanya orang seneng kan pasti nggak kerasa capek kan, seperti itu. Oh iya betul. Jadi saya lanjutkan lagi ya Pak. Ya, poinnya lanjut. Dari poin kedua, saat ekonomi sulit mereka tidak panik lah, artinya tadi yang kita bisa dijual kambingnya seperti itu kan, nggak panik. Iya, kalau betul. Ekonominya sulit. Jadi penjelasannya berbeda dengan sekarang yang hanya mengandalkan uang tunai atau investasi tidak pasti. Orang dulu selalu siap menghadapi krisis, artinya mbok yo dakei pangan uyah nek cara mbiyen ke uyah iki mangane wis akeh banget. Ngono. Lah dadi ya jika butuh uang mendadak mereka cukup menjual beberapa ekor kambing tanpa harus berutang. Nah, ini yang disebut aset miliarder menurut saya. Seperti itu. Lah sih kenapa saya dibilang aset miliarder? Kita ngarit pun nggak terlalu banyak kan, seperti itu. Oh iya. Jadi bisa dibilang ya kita ngarit ya ora terlalu akeh, pakan ya ora tuku ngono garing ngarah ki lho, pakan ki lho. Nah, ini segenah nang kene ya bahan duit ya Mas ya. Pakan wis garing ngarah, dempake wedhus ya doyan. Tembaknya wedhus iki. Ngapain harus sing ribet-ribet kan ngonten. Kadang kita kan beternak, semua beternak kita kan dipandang sebelah mata lah, tapi kan menurut saya kalau belum bisa mempelajari beternak itu ya memang dipandang sebelah mata, tapi kalau udah biasa ya pasti ya pandangannya positif, seperti itu Pak. Karena udah tahu hasilnya. Iya, jadi ya untuk kita lanjut lagi lah poin-poin lagi. Nanti kelamaan cerita malah nonton sebel. Oke, boleh lanjut. Iya, dari poin ketiga, kambing PE aset bernilai yang selalu dicari. Nah, jadi kesimpulannya dulu hingga sekarang kambing PE tetap memiliki harga jual yang stabil, bahkan cenderung naik, baik untuk daging atau susu ataupun bibit, permintaan selalu ada. Jadi ya untuk kita disimpulkan lagi, kambing ini enggak terlalu menurun drastis Mas, karena ini kambingnya kan kambing seni juga ini. Seni juga, kebanyakan orang pasti suka dan senang seperti itu. Kita motifnya kan juga bagus-bagus semua. Kepala hitam kayak gini Mas ya. Nah, bagus-bagus, dari telinganya juga bagus. Iya, jadi ini salah satu seninya itu ada di telinganya. Ini lempit. Iya, bener. Nah, kakinya juga besar. Kakinya juga besar. Dan nanti akan ada spek-spek lagi Mas ya yang spek-speknya lebih bagus lagi ada. Terus seperti nilainya juga dari ekor dinilai ya Mas ya. Ekor, iya gitu ya. Memang kambing PE itu udah terkenal dengan kontesnya. Kita langsung lanjut poin keempat ya. Boleh langsung. Langsung keempat, mudah dikelola dan berlipat ganda. Artinya orang dulu paham cara menggandakan asetnya, beternak dengan baik, menjaga kesehatan kambing dan memperbanyak populasi. Dari sepasang kambing bisa berkembang menjadi puluhan ekor dalam beberapa tahun. Nah, itu kita poin itu sudah semua hampir orang pasti tahu. Nggak, ya cuma nggak terlalu dijelaskan banyak, itu pasti udah tahu. Ya. Batuk, wes, batuk pengkaring disit ya, mari. Kia anu kayaknya kesanglat Mas. Cara keselak ya. Aduh, iya Mas, kurangnya berjemur itu kan melar apa ya? Melar ya. Iki sing melar, oh iya betul. Iya, kurangnya berjemur. Melar ini lagi melar. Tapi ini biasanya dijemur aja sekitar beberapa menit supaya memulihkan daya tubuhnya gitu. Iya. Oke Mas, lanjut poin kelima ya Mas. Iya. Poin kelima, kita pelajaran dari orang dulu. Jangan hanya simpan uang, punya aset itu kunci dalam hidup.
Hidup itu harus punya kunci. Kalau nggak punya kunci ya wis gelandang-gelandung kayak wong gemblung. Jenenge los lah ya. Jenenge los gue Mas iki. Ana sing iku Mas. Iya, itu mantuk. Ana sing iku ya. Ya Ana. Jadi ya artinya seperti ini Mas. Nilai uang bisa turun karena inflasi, tapi ternak tetap memiliki nilai jual tinggi. Peternak zaman sekarang harus belajar dari orang dulu. Memiliki kambing PE sebagai cadangan ekonomi adalah langkah cerdas untuk masa depan. Nah, ini kata-kata yang sangat bagus Mas. Jadi makanya saya taruh di poin 5 karena ini kata-katanya bagus. Nah, gitu. iya ya. Iya, nanti kalau misalkan kita Taruh di kata-kata awal. ini ditaruh poin pertama ya orang pasti ke belakang nggak mau nonton. Iya. Ya seperti itu. Jadi emang nilai-nilai poin utamanya itu biasanya di akhir video ya Mas ya? Iya, jadi ya mungkin sampean ada kesimpulan dari arti pertanyaan tadi? Jadi gini Mas, namanya saya itu nangkepnya itu ada beberapa poin tadi. Yang namanya uang itu kena inflasi setiap tahun nilainya turun. Uang 10.000 sekarang dengan setahun ke depan udah beda. Makanya dipertahankan dengan nilai aset seperti ini kan? Iya, benar. Nah, salah satunya seperti itu. Jangan lanjut lagi aja Mas. Nih saya kamera aja nih Mas ya. Ya siapa tahu kalau sampean sebagai kamera, sebagai penonton juga kan boleh bertanya sama saya. Saya sebagai penonton aja berarti ya Mas ya. Iya. Jadi kita nggak terlalu egois dalam berpikiran pendapat saya seperti itu. Ya, jadi kita saling masukan aja lah ya. Benar, saling masukan aja karena kita kan berargumen, kita berdua kan kita disaring, kita mencari sebuah solusi untuk yang terbaik seperti itu Pak. Jadi ya kalau memang kesimpulan saya sebenarnya kalau orang zaman dahulu ya bagus sebenarnya ternaknya, tapi orang zaman dahulu saya menurut saya pribadi saya nggak terlalu suka dengan kandang Pak. Kandangnya itu terlalu ngemprak. Gitu seperti ya? itu Pak. Kayak video yang sebelumnya pasti ada nanti. Kandangnya ya. Jadi kandang itu ngemprak nang lemah campur bribil wedus. Jadi langsung kaki ke bribil kayak gini langsung. Nah Mas, ya? iya, jadi kan menguap menjadi panas kambingnya. Nah kalau sekarang kan modelnya udah beda. Pranji, dikasih pranji, panggung-panggung gitu Mas. Jadi ya monggo jenengan kalau ada yang mau tanya lagi apa mau yang ditanyakan, mumpung ini videonya udah terlalu panjang. Nah saya sebagai penonton ya Mas ya. Iya. Misalnya saya tanya, untuk aset kambing PE ini menurut panjenengan itu potensinya sebagus apa? Kan mungkin dari pakan nggak usah cari-cari atau gimana susah gitu ya. Maksudnya dari segi sebagus apa sih? Kenapa nggak pilih asetnya ayam? Kan bisa juga. Iya. Pelihara ayam, Iya. pelihara apa yang lain kan bisa juga. Tapi kenapa pilihnya PE? Apakah memang dari segi pakan lebih mudah, dari perawatannya juga panjenengan lebih mudah apa gimana? Jadi untuk kesimpulan saya kalau untuk pertanyaan jenengan itu dari apa istilah kambing tadi pertanyaan itu karena saya menyukai seni Pak. Menyukai Seni, satu seni. iya, Kedua pakan. pakannya Kita ramban, nggak terlalu ribet. iya. Terus ketiga kita dikasih polar pasti mau. Oh ya, dicampur pola. Gampang. Artinya gampang. Dikasih polar gampang. Ketimbang kambing yang lain seperti itu. Nah terus ketiga ini kambing nggak terlalu apa istilah ya. Ini kambing nggak terlalu apa sih jarak sih apa jarak? Oh iya ya, liar berarti ya? Liar banget, enggak liar. Ya, ini kan enggak liar tuh Mas, kalau bisa kita lepaskan aja. Ini enggak liar kambingnya. Jadi ada karakternya sendiri ya? Iya, ada karakter sendiri. Karakternya itu kalem. Nah, itu kan. Tuh. Nah, saya sukanya seperti ini kan kalem kan? Iya. Jadi nggak langsung lari gitu iya, ya? Iya, lari kayak. Kita biarkan kayak gini itu kayak udah kenal sama yang pemiliknya gitu ya? Jadi ya istilahnya lombo lah. Jadi lombo gue lembo. Lombo bukan berarti nggak sehat kan? Ya enggak. Karakter aja nih ya? Karakter lembo gue udahnya manutan, orang galak, orang liar. Ya seperti itu Mas ya. Sebagian dari informasinya tadi dikasih
mengenai aset penting ketika kita menghadapi ekonomi yang sedang sulit, karena bulan ke depan, setahun ke depan itu kita nggak tahu akan terjadi krisis-krisis seperti apa. Pentingnya kita belajar dari orang dulu, yang namanya kita punya aset. Aset boleh pilih, mau kambing, mau ayam, mau sapi, yang penting sesuai dengan passion kita, hobi kita ya Mas ya. Iya benar. Oke, cukup sekian ya Mas ya. Iya. Untuk video kali ini sudah terlalu panjang, hampir udah 15 menit. Oke, terima kasih. Jadi itu dari Subur Jaya Kambing untuk materi poin-poinnya, semoga bermanfaat. Bisa di komen kalau ada pendapat ya, di komen, di support juga, di subscribe. Terima kasih ini ya yang sudah tonton sampai selesai. Salam Dadung Nusantara, Subur Jaya Kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.